Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Succession Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama rekan Ibu Ellen May selaku founder dan CEO dari IM Trade. Langsung saja kita sapa pemirsa. Halo Ibu Ellen, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, Ibu Ellen, menguat tipis di 0,14%. Tapi kalau kita lihat dari sisi perjalanannya di sepanjang perdagangan hari ini, tekanan juga cukup tinggi dan lebih dominan bergerak di zona merah. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan, Bu, mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini? Ya, tadi di awal sesi pertama kan sempat turun lumayan ya. Iya. Perkiraan saya sih selama koreksi IHSG ini tidak mencapai angka 5972, itu tren naik jangka pendek masih aman. Nah, tapi kalau IHSG menembus ke bawah 5972, maka trennya dalam jangka pendek akan kembali melambat lagi gitu. Dan ternyata sore hari ini ditutup naik, bahkan menghijau. Ada kemungkinan untuk IHSG secara grafik membentuk pola higher low, ya. Jadi membentuk higher low. Jadi kalau low-nya yang sebelumnya pada 9 Juni itu di 5972, hari ini sudah mulai hijau, kemungkinan besok bisa hijau lagi. Kalau besok hijau, artinya itu mengkonfirmasi terbentuknya higher low, dan itu sebuah tanda yang bagus buat IHSG, breakout dari resisten 6117. Nah, resisten 6117 ini merupakan resisten yang cukup sakral, yang susah ditembus dari tanggal 9 April, 16 April, kemudian sekitaran 3 Juni, dan kemudian yang terakhir 11 Juni kemarin. Jadi kalau 4 kali mau ditembus nggak tembus-tembus, begitu sudah ditembus nanti, ini akan confirm uptrend. Nah, kalau confirm uptrend, jika breakout dari 6117 itu tadi, IHSG berpotensi untuk menguji level resisten yang berikutnya, sekitaran 6.400 sampai dengan 6.500. Jadi angka 64 sampai 65 ini didapat dari mana? Didapat dari target pola inverse head and shoulders. Saat ini IHSG membentuk pola inverse head and shoulders gitu. Baik, dengan catatan tadi ada beberapa level yang bisa diperhatikan, termasuk level sakral di 6.117, dan memang hampir mendekati 6.100, kemudian melewati 6.100 sedikit. Indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Ibu Ellen, dari sisi sentimen seperti apa, Bu? Tadi juga kita sampaikan dari sisi topik ini, angka dari kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan begitu. Kemudian beberapa perawatan terutama di Jakarta seperti Wisma Atlet juga sudah dikatakan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Apakah ini juga menjadi salah satu kekhawatiran tidak, Bu? Karena ini juga mempengaruhi dari skenario target pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2021 ini nantinya. Oke. Jadi saat ini yang dinanti investor memang perkembangan dari kasus COVID-19 itu sendiri. Banyak investor asing yang waktu itu sempat hengkang dari Indonesia, sekarang juga belum banyak yang kembali masuk ke Indonesia, meskipun IHSG sudah menunjukkan tanda recovery. Kenapa? Karena mereka masih menunggu apakah Indonesia sanggup menangani COVID-19 ini enggak. Bahkan katanya sih kabarnya bakalan jadi the next India. Jangan sampai, saya juga nggak mau hal itu terjadi gitu. Tapi kita masih wait and see juga untuk COVID-19 ini. Kemudian poin yang kedua adalah investor saat ini masih menunggu rilis laporan keuangan kuartal 1 yang masih ada beberapa yang belum keluar. Yeah. Nah, nanti kalau misalkan rilis keuangan laporan kuartal 1 itu udah banyak yang keluar, pasti hasilnya juga akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saya sih percaya dalam jangka panjang, dalam jangka menengah dan panjang beberapa bulan ke depan, 1-2 kuartal ke depan, indeks akan membaik, bursa saham akan membaik karena perekonomian juga membaik. Meskipun kasus COVID-19 ini semakin tinggi, tapi kita juga melihat bahwa di sekitar kita saat ini sepertinya masyarakat sudah mulai terbiasa dengan kondisi new normal. Jadi saya coba pergi ke beberapa tempat
wisata atau tempat kuliner itu juga udah lumayan udah ramai di mana-mana, bahkan rasanya seperti kayak kondisi belum COVID aja, bedanya sekarang semua pakai masker, itu aja. Jadi dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, mereka sepertinya udah jenuh di rumah dan mereka sudah mulai beraktivitas, saya sangat yakin perekonomian akan membaik dan nanti akan tercermin di pasar saham kemungkinan pada kuartal ketiga atau kuartal keempat. Baik, cerminannya seperti apa, Bu Ellen? Apakah penguatan signifikan akan terjadi level 64 dan 65 tadi juga akan segera akan diduduki oleh IHSG nantinya? Ya, kalau untuk level 64 atau 65 itu sendiri, target sampai angka itu, saya nggak bisa bilang itu akan terjadi dalam jangka pendek. Setidaknya di akhir tahun 2021. Jadi investor saat ini juga mesti lebih bersabar, terutama yang nyangkut di beberapa saham ya. Kemarin dari Januari tinggi, kemudian turun lumayan signifikan sampai bulan Maret dan Februari sampai Mei ini. Ya, jadi mesti agak-agak sabar juga. Tapi saya sangat yakin sekali akan recover sampai akhir tahun 2021 nanti. Dan kalau sekarang kita misalkan mau lirik sektor apa sih yang lagi hit? Kalau mau dalam jangka pendek, kemungkinan adalah sektor teknologi yang berkaitan dengan teknologi, meskipun perusahaan itu bukan sektor teknologi. Kemudian yang kedua, kalau kita mau jangka panjang banget, bisa mulai lirik sektor consumer goods, di mana hari ini juga sudah mulai menguat dan valuasinya sangat murah. Dan selain itu, kalau mau untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan dan mau lebih aman atau lebih secure, itu saham-saham perbankan besar. Kenapa? Karena ketika terjadi crash atau terjadi krisis, maka yang akan di-cover duluan biasanya perusahaan yang fundamentalnya bagus, kapitalisasinya besar, dan juga kalau di Indonesia ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan. Plus satu lagi, free float dari saham-saham perbankan ini cukup besar. Jadi dengan mempertimbangkan perhitungan indeks yang baru dari Bursa Efek ya untuk LQ45, IHSG dan sebagainya yang mempertimbangkan free float, maka perusahaan-perusahaan perbankan ini akan diuntungkan. Baik, Ibu Ellen, dari beberapa sektor tadi Anda bilang consumer good begitu, ataupun dengan beberapa consumer lainnya. Dari catatan kami di sepanjang perdagangan hari ini, saham-saham dari consumer ada Gudang Garam, produsen rokok dalam hal ini, hari ini mengalami penguatan cukup signifikan. HMSP tadi juga sempat mengalami penguatan, namun di penutupan sesi kedua hari ini ditutup stagnan. Apakah saham-saham ini masuk ke dalam list Anda juga tidak, Bu, untuk dari consumer, Ibu Ellen? Iya. HMSP dan GGRM ini definitely masuk dalam list untuk value investing, sangat masuk sekali. Dan kalau teman-teman mau beli ini untuk value investing dengan rentang waktu investasi 1-5 tahun, sangat menarik sekali dan memang inilah momennya atau timingnya. Memang ketika mau beli saham untuk value investing, pasti sentimennya lagi jelek, pasti harga sahamnya lagi turun. Maka dari itulah valuasinya jadi terdiskon. Kalau nggak ada faktor eksternal, maka perusahaan-perusahaan ini juga dia nggak akan sampai semurah ini, baik harga maupun valuasinya. Bicara tentang kenaikan cukai rokok, sempat beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, dikabarkan bahwa tahun depan kemungkinan nggak akan ada kenaikan cukai rokok, tapi kita juga nggak pernah tahu bahwa tentang kenaikan cukai rokok ini sangat indecision sekali. Jadi satu risiko itu downside-nya. Tapi upside-nya adalah valuasi yang sangat murah. Saya sangat yakin big fund atau investor besar, aset management reksadana, pasti mereka ngiler juga lihat perusahaan bagus dengan valuasi yang murah ini, baik untuk GGRM maupun HMSP. Nah, untuk GGRM dan HMSP sendiri, kira-kira mau pilih yang mana dan mana yang lebih menarik. Dua-duanya punya kelebihan. Kalau GGRM itu dia lebih menang di pangsa pasarnya, di mana harga rokoknya dia itu sangat murah sekali. Jadi jangkauan marketnya lebih luas. Tapi kalau HMSP, meskipun jangkauan pangsa pasarnya tidak seluas GGRM, tapi dia punya market yang lebih stabil, golongan menengah, ya. Dan net profit marginnya dia lebih tebal daripada Gudang Garam. Dan itu menjadi satu daya tarik tersendiri buat HMSP. Satu lagi downside yang perlu diwaspadai adalah dua perusahaan ini tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang ESG atau Environmental and Social Governance gitu. Jadi mungkin beberapa faktor ini yang perlu jadi pertimbangan teman-teman yang mau investasi jangka panjang gitu. Mungkin naiknya nggak akan cukup. Ya, baik. Secara teknikal, Ibu Ellen, hari ini GGRM ditutup menguat, Bu. Rekomendasi Anda, terutama dari sisi support dan resistennya. Oke, supportnya dalam jangka pendek dia di level 3340
untuk supportnya. Kemudian resistennya di angka 36425. Teman-teman kalau mau beli untuk jangka pendek masih bisa meskipun sudah nggak di best price. Tapi ini sekali lagi disclaimer, bukan merupakan perintah jual beli atau rekomendasi. Review saya untuk GGRN masih bisa. Dan kalau modalnya terbatas, kalau untuk HMSP ini teman-teman seandainya besok mau mancing, kenapa saya katakan mancing? Karena dia chartnya dalam jangka pendek itu masih ke bawah. Kalau GGRM udah agak-agak belok naik gitu. Jadi kalau untuk HMSP misalkan mau mancing sekitaran level 1180 sampai 1200, saya rasa itu level yang cukup low risk dengan stop loss-nya sekitar level 1150. Dan untuk resisten profit taking-nya sekitaran 1250 sampai 1280 itu untuk swing trading. Tapi untuk value investing masih sangat boleh masuk. Baik, Gudang Garam dan HMSP masuk ke dalam list direkomendasikan tadi, baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dari sisi sentimen tadi juga sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Ellen, tadi dari perbankan juga masuk ke dalam list Anda, Bu. Hari ini beberapa dari perbankan, terutama perbankan big cap, perjalanannya tidak senada dan seirama, Ibu Ellen. Karena BBRI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam ketika dari perbankan big cap lainnya mengalami penguatan meskipun tidak terlalu signifikan. Bagaimana gambaran Anda untuk list dari sektor perbankan ini? Ya, kalau untuk sektor perbankan besar, ini saya juga nggak interested untuk trading jangka pendek ya. Tapi ketika perbankan besar, terutama BCA dan BRI, kalau mereka ada koreksi, ada turun, teman-teman yang berniat untuk investasi jangka panjang justru malah boleh collect dikit gitu. Setiap kali turun masuk gitu. Tentunya dengan mesti aset alokasi atau modal yang mesti diatur juga ya, jangan langsung all in. Kalau menurut saya untuk BRI, dia nggak akan turun jauh, kemungkinan sampai level 4120 aja, kemungkinan ya dalam jangka pendek. Kemudian untuk BBCA sendiri ini sekarang juga sudah mencapai level bottom-nya dalam jangka pendek sekitaran 32.000. Jadi teman-teman yang mau investasi untuk jangka panjang, saya rasa ini masih menjadi waktu yang cukup oke untuk entry di BCA. Best price 31.300, tapi rasanya belum tentu dikasih di angka itu. Iya. BMRI dan BBNI singkat saja, Bu. Iya, kalau untuk BMRI sendiri, ini juga menarik. Tapi sekarang dia lagi berada di area resisten ya. Kalau BMRI mungkin sekitar level 6.000 sampai 6.100-an nawarnya. Sedangkan kalau untuk BBNI, jika mau investasi jangka panjang, teman-teman harus sangat siap sekali bahwa dia geraknya yang paling lambat di antara 4 itu tadi. Ya, jadi kalau misalkan mau masuk, level supportnya 5450 gitu. Cuman dari 4 ini, disclaimer juga, saya paling suka BCA dan BRI. Oke, proyeksi atau rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap. Ibu Ellen, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pertanyaan di WhatsApp interaktif sudah cukup banyak yang masuk dan kita juga masih menunggu partisipasi di line telepon dari pemirsa IDX Channel. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa tetaplah bersama kami. IDX dengan session closing akan segera kembali.